So Evelyn, did you kill Stephen? No, he was my perfect husband with me, and I have my 2 kids, and he 6 years and a half. He was the best man I ever had. Stephen Davis dikenal sebagai pria yang baik, lembut, periang namun pemalu. Oleh karena itu, ia sangat disayangi keluarga dan teman-temannya. Suatu hari, ayahnya mengalami sebuah kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Dia kehilangan ayahnya di usia 14 tahun. Sejak saat itu, ia berubah menjadi pria yang rajin dan bertanggung jawab merawat ibu dan 2 adik perempuannya di Nottingham, Inggris. Setelah ibunya menikah lagi, Stephen kembali mendapatkan figur seorang ayah. Stephen yang sejak kecil tertarik dengan komputer, memiliki impian untuk menjadi teknisi komputer suatu hari nanti. Ketika dia berusia 21 tahun, dia berhasil mewujudkan impiannya dengan bekerja sebagai Chief Technology Officer di sebuah perusahaan di Hong Kong. Dia meninggalkan Inggris dan pergi ke sana. Dia memiliki hobi baru dengan ikut flying club di Filipina. Dia rela terbang dari Hong Kong selama 2 jam untuk hobi barunya itu. Saat dirinya mengunjungi bar lokal bersama teman-temannya, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Evelyn Bohol yang menarik perhatiannya. Dia bekerja sebagai gadis penghibur di bar tersebut. Evelyn berasal dari keluarga kurang mampu. Sejak usianya 13 tahun, dirinya dipaksa untuk bekerja. Dan kemudian dia pergi merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Evelyn mengaku pada kakaknya kalau sebenarnya ia malu melakukan pekerjaan tersebut dan menggunakan obat-obatan untuk mengurangi stres. Dia bermimpi untuk menikahi pria kaya dari negara asing untuk menyelamatkannya. Stephen pertama kali bertemu Evelyn saat gadis itu baru berusia 17 tahun dan Stephen berusia 27 tahun. Stephen jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya pun mulai berkencan. Saking cintanya pada Evelyn, Stephen membayar 5.000 pound sterling atau sekitar 90 juta ke bar tempat Evelyn bekerja untuk membebaskannya dari pekerjaan di bar itu. Pada awalnya, ibu Stephen, Margaret Davis, tidak menyetujui hubungan anaknya karena Evelyn merupakan seorang wanita malam. Namun, setelah bertemu dengan Evelyn, Margaret mulai menyukainya karena gadis itu sangat baik, ramah, dan sopan. Dia melihat putranya itu sangat mencintai Evelyn. Mereka kemudian menikah di Hong Kong. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk menetap di Filipina dan menyewa sebuah rumah di kawasan elit di kota Angeles. Dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai 2 anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Orang tua Stephen yang tinggal di Inggris beberapa kali berkunjung ke Filipina untuk melihat cucu mereka. Stephen mendirikan perusahaan pengembangan softwarenya sendiri bersama temannya bernama Michael Thomas. Orang tua Stephen juga berinvestasi di perusahaan tersebut. Bisnisnya itu berjalan dengan sukses. Stephen pergi bekerja dari Senin sampai Jumat dan tinggal di apartemen sewaan 2 lantai bersama Michael di kota Makati dan akan pulang berkumpul bersama keluarga di akhir pekan. Stephen berpenghasilan 60.000 pound sterling per tahun atau sekitar 1,1 miliar. Dia memberi uang bulanan pada Evelyn sebesar 1.000 pound sterling atau sekitar 19 juta. Stephen juga menyewa jasa babysitter dan asisten rumah tangga untuk membantu Evelyn di rumah. Stephen juga mengirimi uang dalam jumlah yang cukup besar dan mendirikan rumah baru untuk orang tua Evelyn. Pernikahan mereka telah berjalan selama 5 tahun dan baik-baik saja. Tetapi beberapa bulan terakhir, Evelyn bertingkah aneh. Di rumah, dia selalu sibuk dengan ponselnya dan sering keluar rumah tanpa memberitahu Stephen. Ketika mertuanya datang ke Filipina, dia ketahuan sedang berbicara dengan seorang pria di telepon. Hal itu membuat orang tua Stephen curiga kalau menantunya telah berselingkuh. Benar saja, Evelyn rupanya telah menceritakan kepada saudara perempuannya kalau dia dan Stephen sedang ada masalah dan dia sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Pria itu bernama Arnold Adorai yang bekerja sebagai penjaga keamanan lokal yang berpenghasilan 1.000 pound sterling per tahun.
Stephen menyadari perilaku aneh istrinya dan mulai mencurigainya. Suatu hari, pemilik rumah menagih uang sewa rumah yang mereka tinggali. Seharusnya uang itu sudah dibayar sebelum jatuh tempo. Tetapi Evelyn rupanya belum membayarkannya, padahal Stephen sudah memberikan uangnya. Uang tabungan mereka pun hilang. Stephen telah memberikan biaya pendidikan kepada Evelyn untuk putrinya yang bersekolah di TK swasta. Saat dia mengantar putrinya ke sekolah, ternyata putrinya tak terdaftar di sekolah itu. Uang pendidikan itu rupanya Evelyn gunakan untuk membelikan barang-barang mewah untuk pacarnya. Dia bahkan telah menggadaikan cincin pernikahan mereka dan tak lagi melayani kebutuhan biologis Stephen. Setelah mengetahui perselingkuhan itu, untuk menjernihkan pikiran, Stephen memilih untuk menghabiskan waktunya menjauh dari keluarga dan pergi bermain bersama teman-temannya. Tak merasa bersalah, Evelyn justru mengadakan pesta bersama teman-temannya di rumah. Stephen akhirnya memberikan peringatan terakhir pada Evelyn. Dia harus mengembalikan uang yang telah hilang yang dipakai untuk membiayai selingkuhannya itu dengan bekerja atau melanjutkan kuliah. Kalau Evelyn gagal, dia tak akan memberikan uang bulanan lagi. Stephen ingin menyelamatkan pernikahannya dan berharap Evelyn mau berubah. Hari demi hari berlalu dan sepertinya Evelyn telah kembali pada suami dan anak-anaknya. Mereka pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Tanggal 17 Juli 2002, sekitar jam 10:45 malam, Stephen dan Michael menuju apartemen sewaan mereka sepulang bekerja. Stephen menyelesaikan beberapa pekerjaannya dan pergi tidur di kamarnya. Jam 11:30 malam, Michael pergi ke bandara menjemput kekasihnya yang saat itu tiba dari Hong Kong dan kembali di jam 1 dini hari. Mereka pergi tidur sesaat setelah itu. Sekitar jam 2 dini hari, kekasih Michael membangunkannya setelah mendengar suara bising dan lampu menyala di luar kamar mereka. Michael mengira itu adalah Stephen, lalu bertanya apa yang dilakukannya selarut ini. Alih-alih Stephen yang menjawab, 3 orang pria masuk ke kamar mereka lalu menodongkan pistol ke arah kepala Michael dan bertanya apakah ini? Salah satu dari 3 pria itu menjawab bukan. Kekasih Michael dikunci di kamar mandi. Setelah mengambil dompet, kunci, dan ponsel Michael, mereka menuju kamar Stephen dan langsung melepaskan beberapa tembakan berturut-turut ke arah Stephen yang sedang tidur. Ketiganya kemudian terburu-buru meninggalkan apartemen itu. Michael segera pergi ke kamar Stephen. Dia melihat tubuh Stephen sudah tak bergerak dan tak ditemukan denyut nadi. Dia pergi ke rumah tetangga dan menelpon polisi. Polisi setempat tiba di lokasi kejadian dan Stephen segera dilarikan ke rumah sakit. Namun nyawanya tak tertolong. Michael berusaha menghubungi Evelyn namun tak ada tanggapan. Barulah di jam 6 pagi, Michael berhasil menghubungi Evelyn. Orang tua Stephen segera terbang ke Filipina dari Inggris setelah mendengar kabar tersebut. Di rumah duka, Evelyn sama sekali tak menunjukkan kesedihan, tak menangis, bahkan terkesan tak peduli. Dia bahkan duduk menjauh dari keluarga Stephen. Orang tua Stephen mencurigai menantunya itu berhubungan dengan tewasnya putranya. Penyelidik awalnya menduga pembunuhan itu terjadi karena persaingan bisnis, namun anggapan itu terbantahkan mengingat hanya Stephen yang dibunuh, sedangkan Michael yang juga rekan bisnisnya bahkan orang pertama yang dilihat para pelaku tidak dibunuh. Penyelidikan berjalan lambat dan sulit terpecahkan. Polisi juga tak melakukan wawancara apapun terhadap Evelyn, meskipun orang tua Stephen dan Michael memberitahu kecurigaan mereka terhadap wanita itu. Margaret kemudian tinggal di Filipina sementara waktu dan menyewa penyelidik swasta untuk mencari pembunuh putranya. Dia bahkan memberi ongkos untuk membeli bensin bagi polisi yang akan pergi mewawancarai saksi kematian putranya. Penyelidik swasta memantau Evelyn 24 jam. Ada 2 pria yang sering mengunjungi rumah Evelyn. Dia adalah kekasih Evelyn dan teman kekasihnya yang juga seorang penjaga keamanan. Temuan itu mereka berikan pada pihak kepolisian, yang kemudian 2 orang itu ditangkap. Saat Michael datang untuk mengidentifikasi pria itu, 100% dia yakin dia adalah orang yang sama yang akan menembaknya malam itu. Kedua pria itu adalah Arnold Adorai, kekasih Evelyn, dan Alexander Dagami. Kedua orang itu kemudian ditahan.
Margaret yang yakin menantunya terlibat berusaha keras mendapatkan bukti. Selama 2 tahun dia terus mencari bukti hingga ia mendapatkan petunjuk dari Tante Evelyn yang masih berhubungan baik dengannya. Ipar Evelyn bernama Robin Butas merupakan salah satu orang dalam penyerangan malam itu. Sebenarnya polisi sudah mencurigainya sejak awal penyelidikan, namun ketika polisi akan menanyainya, dia bersembunyi. Robin bersedia mengungkapkan detail kejadian malam itu dengan syarat dia dibebaskan. Pada malam itu, Arnold, Alexander, dirinya dan Evelyn pergi ke apartemen yang ditinggali Stephen di kota Makati. Evelyn memberikan kunci pada mereka agar bisa masuk. Sementara ketiga orang itu melancarkan aksinya, Evelyn menunggu di mobil untuk memantau keadaan sekitar. Dan Arnoldlah yang telah menembak Stephen. Evelyn memberitahu mereka dia akan mendapatkan semua harta Stephen kalau Stephen sudah mati. Pada Februari 2004, Evelyn ditangkap, tetapi dirinya menyangkal tuduhan itu. Namun penyelidik mempunyai bukti yang kuat. Selain dari kesaksian Robin, para pria itu memiliki kunci apartemen Stephen. Di malam pembunuhan itu, Evelyn mengaku sedang tidur di rumah bersama anak-anaknya. Namun tetangga mereka melihatnya kembali pada dini hari. Evelyn dinyatakan bersalah berkonspirasi dengan pacarnya dan 2 orang lainnya dalam pembunuhan Stephen. Dia dihukum 40 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Tak satu pun dari keluarganya hadir dalam persidangan tersebut. Dia hanya ditemani oleh pengacaranya. Nanghinayang ako sa kanya. It's such a shame what has happened to her, that she has wrecked her life and allowed herself to be carried away by Adorai. Evelyn juga kehilangan hak asuh terhadap anak-anaknya. Anak-anak Evelyn diadopsi oleh orang tua Stephen. Sesaat setelah persidangan, Margaret meminta waktu berbicara berdua dengan Evelyn. Dia berharap mendengar Evelyn mengaku, tetapi tidak. Kesempatan itu juga digunakan Margaret untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia sangat menyayangi menantunya. Margaret memberikan lukisan yang digambar oleh anak-anaknya dan mengatakan Evelyn tetaplah ibu bagi anak-anaknya dan berjanji akan merawat mereka dengan baik. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.